Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kuliah Manajemen Teknologi Produksi Udang. Kita masih akan membahas mengenai aplikasi bahan kimia dalam budidaya udang, di mana pada sub pokok bahasan berikut ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis bahan kimia yang bisa digunakan dalam budidaya udang. Dalam subpokok bahasan ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis bahan kimia yang terkelompokkan dalam oksidator, kemudian yang kedua desinfektan, ketiga pupuk, kemudian keempat kapur, kelima molase, dan nanti akan kita sedikit bahas tentang probiotik. Langsung saja kita masuk ke kelompok yang pertama yaitu oksidator. Ya. Jadi oksidator ini bahan kimia yang dalam reaksinya nanti akan menghasilkan oksigen terlarut dalam tambak. Ya. Yang pertama adalah potasium permanganat, ya, KMNO4. Ya. Ini mengoksidasi bahan organik dan anorganik serta mampu membunuh bakteri. Ya. Aplikasi yang disarankan 2-4 mg per liter atau ppm pada kolam yang kekurangan oksigen terlarut. Konsentrasi 2 mg per liter KMN4 ini dapat membunuh 99% bakteri gram negatif. Ya, ini menurut Boyd tahun 1990. Ya. Ini reaksinya MnO4 negatif 1 plus H4H positif 1 plus 3E, 3 elektron, menghasilkan MnO2 dan 2H2O. Ya. MnO2 ini menjadi katalisator untuk reaksi berikutnya yang menghasilkan oksigen terlarut sesuai dengan reaksi berikut ini. Ya. 4 MnO4 negatif 1 plus 2O ya, akan menjadi 4OH negatif 1, 4 MnO2 plus 3O2. Ya. Berdasarkan reaksi tersebut, KMNO4 yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 mg per liter oksigen adalah ya, ini tadi ya 4 ini 4 KMNO4 ya. Ini 3O2 ini ya. Kita apa namanya? Hitung persamaannya. 4 KMNO4 ini berat molekulnya 632,16 mg. Sebenarnya 3O2 ini 96 mg. Ya, 96 mg. Nah, kemudian ini kita cari X-nya berapa kebutuhan KMNO4 untuk menghasilkan 1 mg per liter 3O2. Ya, ini kita apa namanya? Silang saja persamaan ini. Sehingga X sama dengan 632,16 per 96 sama dengan 6,58 mg per liter KMNO4. Ya, jadi untuk menghasilkan 1 mg per liter oksigen larut itu dibutuhkan 6,58 mg per liter KMNO4. Jadi cukup banyak. Nah, ini memang dengan jumlah yang cukup besar ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Sehingga ini untuk kegiatan budaya memang jarang digunakan. Ya, jarang digunakan. Kemudian yang kedua itu peroksida H2O2. Ya, H2O2. Jadi peroksida ini merupakan oksidator kuat. Ya, oksidator kuat berupa cairan bening mengandung 50% bahan aktif dan selalu melepaskan oksigen. Ya.
Peroksida banyak juga digunakan dalam bidang perikanan lainnya, ya selain budidaya itu digunakan untuk transportasi benih, ya, sebagai suplai oksigen. Ya. Peroksida menghasilkan oksigen ya sesuai dengan reaksi di bawah ini, ya 2H2O ya, akan menghasilkan 2H2O plus O2. Ya. Jadi ini menghasilkan oksigen terlarut. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, kelompok yang kita sebut dengan desinfektan. Ini ada beberapa bahan kimia yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah kaporit atau kalsium hipoklorit. Ya. Dengan rumus kimianya CaOCl2. CaOCl2. Oke. Dalam air, kaporit akan terhidrolisis dan membentuk klor bebas aktif. Ya. Dengan reaksi sebagai berikut, CaOCl2 plus 2H2O akan menghasilkan 2HOCl plus CaOH 2 kali. Ya, di mana HOCl ini nanti akan terurai menjadi OCl 1 plus H plus. Ya. Ini yang apa namanya? Yang bisa senyawa aktifnya ya, yang mampu membasmi atau membunuh ikan, kemudian udang, fitoplankton, ya, bakteri dan lain-lainnya. Pada budidaya udang, kaporit digunakan untuk membasmi karier atau organisme pembawa penyakit udang dengan dosis 20 sampai 30 mg bahan aktif. Ya, 20 sampai 30 mg bahan aktif. Ya. Dan residu kaporit ini akan hilang dalam waktu 2 hari atau 48 jam. Waktu yang paling tepat untuk melakukan kaporit adalah pada waktu sore atau malam hari. Ya. Jadi hindari aplikasi kaporit ini pada waktu siang hari. Ya. Nanti akan dapat mengurangi efektivitas ya dari kaporit ini. Kemudian yang kedua itu bahan kimia yang tergabung dalam krustasite. Ya. Krustasite ini digunakan untuk membasmi organisme dari atau yang tergabung dalam kelompok krustasea. Ya. Bahan aktifnya trichlorphon, ya ini rumus kimianya, formula kimianya. Mekanisme kerjanya menghambat enzim cholinesterase. Ya, tetap efektif pada kisaran salinitas yang luas. Jadi baik di air tawar maupun air laut ini bisa kita gunakan. Tidak ada pengaruh terhadap fitoplankton sampai konsentrasi 10 mg per liter. Ya. Bahan ini bisa menurunkan populasi dari zooplankton. Ya. Tidak ada pengaruh terhadap keong atau mussel sampai konsentrasi 1 mg per liter. Jadi keong tidak mati ya di sini ya. Dosis yang dianjurkan 0,3 sampai 0,5 mg per liter. Meskipun nanti ada beberapa varian dari produk ini dengan dosis yang berbeda-beda, tergantung dari kemasan yang ada pada bungkusnya itu ya. Di masing-masing produk jenisnya itu berbeda-beda konsentrasi yang digunakan. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 0,5. Konsentrasi 0,1 mg per liter hilang setelah 5 sampai 7 hari. Ya, agak lama ini hilangnya. Berikutnya adalah saponin. Ya, saponin.
Saponin atau tea seed cake merupakan glycosides plant yang mengandung spogenin dan gula. Ya, mengandung bahan aktif 5-7%. Ya, diambil dari biji teh dan memiliki rasa pahit. Ya, bersifat racun terhadap ikan dan semua hewan air yang memiliki hemoglobin, tetapi tidak beracun bagi manusia maupun udang, ya, jenis-jenis udang-udangan itu tidak beracun. Beberapa hal yang mengaruhi daya racun dari saponin antara lain, ya, lama waktu pelarutan atau perendaman. Ya, semakin lama direndam maka daya racunnya akan semakin berkurang. Jadi idealnya biasanya kalau kita rendam itu 6 jam sampai 8 jam baru kita tebar ke kolam. Salinitas, semakin tinggi salinitasnya, daya racunnya semakin efektif. Ya, jadi semakin tinggi salinitas, daya racunnya semakin efektif. Ya. Temperatur dan pH, ya, semakin tinggi temperatur dan pH, semakin meningkat daya racunnya. Oke. Kemudian juga ukuran ikan, ya, semakin kecil ukurannya akan semakin mudah atau semakin efektif, ya, dalam membunuh ikan tersebut, ya. Jadi ini makanya dalam proses pemasukan air kita pasang streamin supaya ikan yang masuk itu ikan-ikan kecil sehingga mudah dibasmi dengan menggunakan saponin. Oke, saponin digunakan untuk memulihkan pada persiapan kolam, ya, dengan dosis 10-15 mg per liter dengan cara ditebar langsung ke dalam kolam atau direndam dulu selama 6-8 jam. Ya. Kegunaan lainnya sebagai pupuk organik dalam bentuk fermentasi. Jadi direndam dulu selama 2 hari, ya, kemudian bisa ditebar. Ya. Efek samping penggunaan saponin antara lain turunnya oksigen larut dan udang kadang mengalami stres, tetapi tidak sampai menyebabkan kematian, ya. Hindari perlakuan saponin jika udang dalam kondisi molting atau lemah. Ya, ini salah satu syarat sebelumnya bahwa ketika kita mau aplikasi bahan kimia, kita harus melihat kondisi udangnya dulu. Kemudian juga ada rotenon, ya, rotenon. Ini rotenon C232O6 digunakan untuk membasmi ikan liar. Ya, ikan-ikan liar berasal dari tumbuh-tumbuhan antara lain Deris elliptica dan Loncocarpus spesies. Ya. Akar tersebut dikeringkan dan dibuat serbuk serta dalam bentuk cairan. Rotenon mempengaruhi respirasi ikan dan sangat beracun bagi ikan dengan konsentrasi yang rendah. Konsentrasi 0,05 sampai 2 mg per liter sudah dapat membunuh ikan. Ya, cuman sekarang mungkin agak sulit, ya, kita mendapatkan rotenon ini. Jarang digunakan, biasanya yang digunakan adalah saponin. Berikutnya adalah formalin. Ya, formalin ini juga kadang digunakan, tetapi hanya terbatas saja, ya, formalin. Ya, formalin merupakan larutan yang berwarna bening, beraroma keras, ya, dan tidak stabil, terdiri dari formaldehid 37% dan juga metanol 10-15%. Oke, formalin akan terdekomposisi jika suhu naik dengan membentuk endapan keruh. Formalin, nah kita lihat reaksinya dengan oksigen dalam air, ya. Jadi perlu diketahui bahwa aplikasi formalin ini menyebabkan oksigen terlalu dalam tambah itu akan menurun. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, 2HCHO plus O2 ini dia membutuhkan oksigen. Jadi 2HC, ya, ikatan lengkapnya O di sini dan juga OH, ya, asam formik.
Ini harus hati-hati untuk aplikasi formalin ini karena bisa menurunkan oksigen terlarut. Formalin dapat digunakan untuk membunuh bakteri dan protozoa dengan konsentrasi 2 mg per liter. Dapat juga menurunkan total bacteria count dan juga total vibrio count-nya. Ya, TBC dan TVC-nya. Dampak makan formalin ya tadi DO menjadi rendah, pH turun dan plankton mengalami kematian. Ya, kematiannya sebagian biasanya kematiannya. Formalin juga dapat digunakan untuk membersihkan udang ya. Kalau udang lumutan atau ya udang lumutan itu ya kotor itu ya. Ini biasanya terdapat pada udang windu biasanya karena udang windu hidupnya di dasar kolam. Ini bisa digunakan ya formalin ini untuk membersihkan udang yang mengalami uh, lumutan ya, kotor ya udangnya. Digunakan juga untuk uji tantang benur ya, stress test. Biasanya dengan 100 mg per liter kita uji apakah udangnya itu tahan atau tidak ya. Biasanya diuji dengan ini harapannya SR-nya itu lebih dari 90%. Ini biasa digunakan di hatchery ya untuk menguji kualitas benur. Berikutnya adalah kuprisulfat ya, CuSO4. Nah, ini termasuk algaside ya, membasmi lumut dan algae. Ya, membasmi lumut dan algae dengan dosis 2 mg per liter. Jadi ketika kita persiapan air awalnya itu harus kita waspadai munculnya lumut. Ya, karena ketika lumutnya tumbuh dengan cepat, nanti fitoplanktonnya akan terganggu. Nah, sehingga pada awal budidaya perlu kita basmi dulu. Ya, bukan awal budidaya, awal persiapan air. Ketika masuk air sudah penuh, sebelum kita sterilkan, kita basmi dulu lumutnya. Ya, kita basmi dengan kuprisulfat ini dosisnya 2 mg per liter sudah cukup untuk membasmi lumut ya maupun tumbuhan airnya yang lainnya. Itu bisa dibasmi dengan kuprisulfat. Aplikasi ketika persiapan air ya, ketika kita setelah masuk air sebelum diobat ya disterilkan, kita aplikasi kuprisulfat ini dulu. Yang ketiga pupuk. Ya, pupuk juga banyak kita gunakan, ya, pupuk organik dan anorganik. Ya. Oke, di sini kalau kita bicara pupuk, tentunya kita bicara tentang pertumbuhan fitoplankton, dan fitoplankton ini membutuhkan 2 nutrien utama, yaitu nitrogen dan fosfor. Ya, jadi perlu kita pupuk dengan pupuk yang mengandung nitrogen dan fosfor. Nitrogen dulu, yang pertama biasanya kita menggunakan urea yang lebih familiar ya, dengan kandungan N-nya sekitar 45%. Ada juga amonium nitrat, ya, N-nya 34%, ya, ada juga sodium nitrat, ya, N-nya 16%. Potasium nitrat, ya, N-nya 13%. Ya, itu beberapa jenis dari pupuk nitrogen, ya, nitrogen anorganik. Kemudian kita coba spesifik ke urea, ya, sumber nitrogen N ini, ya, karena sering digunakan, kita coba lihat reaksinya di air itu seperti apa sehingga bisa digunakan sebagai sumber nitrogen. Ya. Ini rumus kimia dari urea, CO NH2 2 kali plus H2O akan menghasilkan CO2 plus 2 NH3. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh tanaman. Nanti NH3 ini dalam air akan berada kesetimbangan menjadi NH4 positif 1 yang bisa dimanfaatkan oleh fitoplankton. Ya. Untuk menghasilkan 1 mg per liter amonia, ya, untuk menghasilkan ini 1 mg amonia ini, maka kebutuhan urea itu bisa kita hitung. Ya. CONH2 2 kali ini, sama 2 NH3 ini bisa kita tentukan kebutuhan amonia untuk menghasilkan 1 mg
amonia ya. Ini berat molekulnya CO NH2 2 kali 60. Ya, kemudian NH3 2 NH3 ini 17 ya. 2 NH3 ya, NH3-nya 17, CO NH22-nya 60. Ya. N itu 14 ya. Hanya 3 jadi 17. Kemudian kemudian urea ini kita cari X-nya, kita cari untuk menghasilkan 1 mg per liter. Ya, dari rumus ini bisa kita hitung ya. Ini dikalikan dulu 17 kalikan 2 jadi 34 ya, 34 X. 34 X sama dengan 60 mg per liter. Ini 60 dikalikan 1 ini. Ya. 34 X sama dengan 60 mg per liter. X yang kita cari sama dengan 60 bagi 34 sama dengan 1,8 mg per liter urea. Jadi untuk menghasilkan 1 mg per liter amonia kita butuh 1,8 mg per liter urea. Ya. Jadi urea ini sebagai sumber amonia sebenarnya. Dan biasanya dibutuhkan pada awal persiapan air ya. Karena ketika proses budidaya amonia itu sudah tercukupi dari sisa pakan dan juga sisa metabolisme dari udang itu sudah banyak mengandung amonia. Jadi tidak perlu kita tambahkan dengan urea. Baik, kemudian fosfor ya, setelah nitrogen, fosfor ini juga penting ya. Super fosfat ya, atau juga triple super fosfat ya, TSP ya. Super fosfat kandungan P2O5-nya. Jadi P ini fosfor ini kita hitung berdasarkan kandungan P2O5-nya. Ya, sekitar 16 sampai 20%. Dan kelarutan di air mencapai 85%. TSP kandungannya fosfat 44 sampai 45% P2O5. Kemudian kelarutan di air mencapai 85%. Ya, 85%. 1 unit P itu setara dengan 0,5 unit P2O5. Ya, jadi 1 P itu setara dengan 0,5 unit P2O5. Ya. Sekali lagi bahwa 1 unit P ini setara dengan 0,5 unit P2O5. Ya. Berikutnya kapur. Ya, kapur juga penting dan banyak digunakan dalam budidaya udang karena memang fungsinya cukup banyak. Ya. Tujuan utamanya apa? Meningkatkan pH air dan tanah. Seperti reaksi berikut ini contohnya CaCO3 plus 2H plus ya. CH2 plus menghasilkan plus CO2 dan H2O. Ya. Jadi ini mengikat H plus ya, sehingga pH-nya akan naik. Kemudian meningkatkan alkalitas dan hardness. Ya, contohnya ini dolomit. Ya, MgCa CO3 2 kali, dia bereaksi dengan CO2 dan H2O tentunya akan menghasilkan Mg2 plus dan Ca2 plus, ya ini adalah penyusun hardness. Dan 4HCO3 negatif 1 ini adalah penyusun alkalinitas. Oke, kemudian jenis kapurnya apa yang biasa digunakan? Yang pertama kapur pertanian. Ini sering kita gunakan kaptan ya. CaCO3 ya. Ini kalau kita tebar di kolam di air itu ya, CaCO3 akan bereaksi dengan H2O plus CO2 juga. Maka akan menghasilkan Ca2 positif dan H2HCO3 negatif 1 sebagai penyusun alkalinitas ya. Ini kita sebut sebagai bikarbonat. Kemudian dolomit ya, CaMgCO3 2 kali. Ini reaksi di airnya akan menghasilkan Ca2 plus Mg2 plus sebagai sumber penyusun dari hardness ya. Kemudian 4HCO3 negatif 1 bikarbonat sebagai penyusun alkalinitas. Kemudian juga kapur api, quicklime, berlime, CaO
Ya, cuma ini jarang digunakan untuk atau pada waktu budidaya berjalan ya. Ini bisa digunakan pada awal budidaya sebagai bisa juga digunakan sebagai desinfektan ya. Karena bersifat panas dan cepat menaikkan pH. Biasanya patogen, bakteri akan mati. Juga bisa digunakan kapur hidrat, ya, hidrat lime CaO2 2 kali. Ini biasanya digunakan pada waktu persiapan tanah ya, sebelum dimasukkan air. Berikutnya kita bahas tentang molase atau gula atau karbohidrat yang sering digunakan juga dalam budidaya udang dengan beberapa kasus. Tujuan utamanya memang dia untuk memperbaiki kualitas air, ya, terutama nanti amonia, itu ya. Amonia kemudian pH juga bisa diperbaiki kualitasnya dengan menggunakan karbohidrat ini. Nah, karbohidrat ini kalau kita aplikasikan di dalam kolam, ya, molase atau gula, ini nanti akan digunakan oleh bakteri, ya, tentunya dengan ketersediaan amonia di sana, amonium di sini ya. Ini karbohidrat nanti akan membentuk biomasa bakteri C5H7O2N. Ini. Ya. Dan efeknya apa? Ini banyak sekali efeknya. Ya. Pertama dia akan mengikat amonia. Ya, jadi karbohidrat yang kita tambahkan ini akan mengikat amonia. Ya, amonia. Ya. Kemudian juga akan menghasilkan CO2, ya, di mana CO2 ini nanti akan bereaksi dengan H2O menjadi H2CO3, gitu ya, H2CO3, dan juga nanti akan bisa menurunkan pH air, ya, H2CO3 ini pH air, ya. Nah ini dalam kesetimbangan menjadi H plus HCO3. Ini sebagai buffer ya, dikatakan sebagai buffer. Ya. Jadi H2CO3 dalam air itu dia hanya dalam jumlah yang sedikit. Artinya begini, ketika CO2 plus H2O ini, dia akan bereaksi menjadi H2CO3, dia akan langsung berubah menjadi H plus HCO3 negatif 1. Jadi kalau menurut Boyd, ini H2CO3 ini di dalam air hanya 1%, karena dia langsung berubah menjadi H plus HCO3. Ya, menjadi buffer di dalam air. Ya. Jadi sekali lagi untuk molase ini, pertama dia bisa mengikat amonia, kedua bisa menurunkan pH air. Ya. Biasanya aplikasinya misalnya kalau pH pagi tinggi terus ya, terlalu tinggi ya di atas 8, ini bisa kita aplikasikan molase ini. Ya, akan nanti dengan aplikasi ini akan mengaktifkan bakteri heterotrof, ya, mengikat amonia, menghasilkan CO2 sehingga pH-nya akan turun. Kemudian yang terakhir tentang probiotik, ya, probiotik juga sering digunakan dalam budidaya udang, ya, karena manfaatnya memang cukup banyak juga ya. Di sini kita lihat jenis bakteri yang digunakan sesuai dengan tujuannya, ya. Apakah untuk mengurangkan amonia, ya. Ini biasa digunakan bakteri autotrof, nitrifikasi seperti Nitrosomonas dan Nitrobacter, ya, untuk menurunkan amonia ini. Atau juga menggunakan bakteri heterotrof, ya, dari Bacillus misalnya. Ini juga cepat bisa menurunkan kandungan amonia yang ada di dalam tambak. Ya, tadi seperti reaksi sebelumnya dalam pembahasan molase dan karbohidrat tadi ya. Ini bisa kita bahas. Yang kedua, menguraikan H2S asam sulfida, ini juga beracun, ya. Bakteri fotosintetik, ya,
bakteri sulfur, ya, Theobacillus, ya, itu juga Rhodobacter, itu juga merupakan bakteri-bakteri yang bisa menguraikan H2S. Kemudian yang ketiga itu bisa menguraikan bahan organik. Ya. Jadi bahan organik yang tinggi dalam perairan itu bisa kita uraikan, ya, kita kurangi, ya, dengan mengaplikasikan probiotik, ya, probiotik yang dapat memberikan bahan organik, ya. Misalnya bakteri dari golongan heterotrof, ya, yang paling banyak itu Bacillus yang sering kita gunakan. Ini gambaran secara umum untuk probiotik yang digunakan dalam budidaya udang. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada materi bahan kimia dalam budidaya udang. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.